Yang kami hormati Kasih Kesra Kecamatan Cengkareng, Kasih Kesra Kelurahan Wilayah Kecamatan Cengkareng. Yang kami hormati Kasatlak Pendidikan Kecamatan Cengkareng, Bapak Mali. Yang kami hormati Pengawas Pendais Kementerian Agama Kecamatan Cengkareng. Yang kami hormati perwakilan guru sekolah dasar, MI serta komite sekolah, serta Bapak Ibu tamu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan izinnya pada hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak Ibu tamu hadirin sekalian dalam acara kegiatan sosialisasi PIN Pekan Imunisasi Nasional Polio dan Bulan Imunisasi Sekolah BIAS tahun 2024 pada hari ini Selasa 16 Juli 2024 bertempat di ruang aula Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, susunan hari ini akan saya bacakan. Satu, diawali dengan doa. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Republik Indonesia. Ketiga, safety briefing. Keempat, sambutan. Kelima, paparan sosialisasi PIN polio dan BIAS. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, agar acara berjalan dengan baik dan lancar, acara akan diawali dengan doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memandu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Lakukan jiwanya, lakukan badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin sekalian dipersilahkan duduk kembali. Kami akan menyampaikan safety briefing. Safety briefing merupakan prosedur keselamatan yang dilakukan pasien, pengunjung, dan petugas puskesmas agar mengikuti instruksi keamanan dan keselamatan selama berada di puskesmas Kecamatan Cengkareng. Saat ini kita berada di aula lantai 3 puskesmas Kecamatan Cengkareng. Ruangan ini mempunyai 3 pintu keluar yang berada di sisi sebelah kanan Anda. Jika terjadi gempa bumi, setelah tenang dan jangan takut.
lindungilah kepala Anda dengan telapak tangan, serta berlindunglah di tempat aman seperti di bawah meja, serta hindari tempat yang dekat. Jika keluar telah selesai dan keadaan aman, segera keluar melalui pintu keluar di kanan Anda. Instruksi koordinator lantai gedung titik kumpul evakuasi yang berada di halaman depan Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan Sengaja. Gelap ya, nggak bagus. Buat direkam kalau nggak bagus ya. Gayanya. berjalanlah menunduk serta tutupi hidung dan mulut dengan kain atau tisu yang sudah dibasahi. Segeralah keluar melalui pintu keluar serta melalui jalur evakuasi yang berada di sebelah kanan dan kiri gedung. Berjalanlah dengan cepat, tetapi jangan berlari. Bagi wanita yang menggunakan sepatu hak tinggi harap dilepas. Prioritaskanlah kepada ibu hamil, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Ikuti instruksi koordinator lantai gedung titik kumpul evakuasi yang berada di halaman depan Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Aula Puskesmas Kecamatan Cengkareng dilengkapi dengan 2 alat pemadam api ringan yang berada di sisi kanan Anda. Cara menggunakan apa? Siapkan apa? Tarik pin kunci pengaman. Arahkan selang ke dasar api. Ambil jarak 2 sampai 3 meter. Tekan tuas handle, arahkan ke sumber api secara merata. Apabila api semakin membesar, segera hubungi pemadam kebakaran setempat. Demikian serti briefing yang kami sampaikan. Atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Salam sehat dari kami. Rangkaian acara selanjutnya. Mati Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Cengkareng, Pak Mali dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas Cengkareng dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di Aula Puskesmas Cengkareng dalam rangka sosialisasi PIN Polio 2024 dan BIAS 2024. Jadi dalam waktu dekat kami akan mengadakan acara PIN Polio yang akan dilaksanakan tanggal 23 Juli sampai sekitar tanggal 17 Agustus. Karena itu ada 2 kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi 23 Juli sampai tanggal 30 Juli itu ada di periode pertama. Kemudian selanjutnya 5 hari ke belakang itu adalah sweeping. Nah nanti di tanggal 6 Agustus sampai tanggal 12 Agustus itu akan dilaksanakan kembali PIN Polio periode kedua, tahap kedua. Dan itu adalah sasarannya usia 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari. Jadi nanti mungkin ada di kalau sekolah dasar itu mungkin kelas 1 kalau masih ada ya. Tapi hanya sebagian. Jadi lebih banyak mungkin kami akan melaksanakan di Posyandu seperti itu. Kemudian untuk yang kegiatan yang kedua itu nanti akan ada BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, dan akan dilaksanakan 2 kali juga di bulan Agustus dan November. Ya, jadi nanti untuk di bulan Agustus nanti sasarannya adalah anak anak sekolah kelas 2 dan kelas 5 dan 6. Jadi itu adalah kelas 2 untuk imunisasi campak. Kemudian kelas 5 dan 6 adalah imunisasi HPV DNA. HPV. HPV ya. Terus yang kelas 1 ada untuk yang bulan November
Campaknya kelas 1, maaf, iya, saya jadi salah. Campaknya kelas 1, kemudian kelas 5 dan 6 adalah HPV. Kemudian kalau untuk di bulan November itu untuk kelas 2, kelas 1 dan kelas 5. 1, 2, 5. Jadi kelas 1-nya adalah DT, kelas 25-nya adalah TD. Seperti itu. Jadi nanti untuk kegiatannya mohon dukungannya ya Bapak Ibu semua, yang pasti akan kami sangat butuhkan pas kegiatan berlangsung. Jadi semoga kegiatannya bisa berjalan lancar dan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Cengkareng, Bapak Mali. Kepada Bapak kami persilakan. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati. Para dokter ya, ini saya nggak tahu satu persatu namanya, baru melihat sih, hanya di status aja dokter. Yang saya banggakan dokter tim dari Puskesmas yang selalu eksis di wilayah masing-masing. Saya sering mengamati terutama di wilayah Raubait pada grupnya Woro-Woro. Artinya kegiatan PIN Kecamatan Cengkareng kita dukung, khususnya dari pendidikan. Saya salut dan bangga secara koordinasi antara kesehatan dari Puskesmas dengan wilayah di sekolahnya masing-masing. Tentunya ke depan kita akan mempersiapkan terutama data ya. Mohon Bapak Ibu kerjasamanya sampaikan kepada teman-teman yang mewakili di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Tentunya kegiatan PIN di sekolah kita khususnya di pendidikan baik negeri maupun swasta kita dukung terutama data, artinya nama siswa ada berapa jumlah dan total. Kalau memang ada anak yang tidak mau orang tuanya ya divaksin atau diimunisasi ya tinggal sampaikan ke dokter, jangan memaksakan. Pengalaman saya dulu waktu jadi tim UKS ini di penjaringan, habis divaksin tiba-tiba disuntik ya bengkak marah-marah ini. Jadi mohon kita bekerja sama dengan baik. Kalau memang ada surat persetujuan dari orang tua dari Puskesmas mengadakan, biasanya begitu dok ya, tinggal mengasihkan ke sekolah 5 lembar fotokopi, kan begitu dulu, saya nggak tahu sekarang. Tentunya barangkali ini musimnya musim share ya, ketika apa-apa share ke sana. Jadi tolong kerjasama yang baik, arahkan ketika hari H pelaksanaan dokter turun ke lapangan ke sekolah kita ya, mohon tanyakan ketika besok mau diimunisasi ya minimal suruh sarapan dulu ya. Intinya itu, alhamdulillah kami dari pendidikan dok mendukung kegiatan PIN ya tahun 2024 ini di sekolah negeri dan swasta kapanpun siap ya. Tentunya kita menyambut dokter-dokter yang pihak kelurahan akan datang ke sekolah masing-masing, karena setiap kelurahan pasti ada ya kegiatan dan selalu mendukung. Kemudian Bapak Ibu juga jangan sampai merasa kurang enak atau apa kalau ada anak sakit, segera kan ada buku penghubung ya, arahkan ke Puskesmas gratis ya dok ya. Ya kak, dulu saya begitu. Jadi kalau ada orang sakit, silahkan bawa penghubung, stempel kepala sekolah, bawa ke dokter Puskesmas yang terdekat, itu gratis. Pengalaman kemarin ada kegiatan di GOR, nah itu orang tua jatuh, langsung saya telepon dokter sulung, akhirnya alhamdulillah ya dibawa ke rumah sakit, yaitu di Cengkareng. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim dengan para dokter kecamatan, dengan tim UKS dari sekolah, kemudian para komite dan para orang tua murid yang mendukung. Saya salut ya, saya nyatakan mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Marilah kita mendengarkan paparan mengenai sosialisasi PIN
Pekan Imunisasi Nasional Polio dan Bulan Imunisasi Sekolah GIAS tahun 2024 oleh Dr. Belinda. Pada dokter kami persilakan. Terima kasih Ibu Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya boleh tahu yang perwakilan komite boleh angkat tangan di sini, komite sekolah. Ini orang tua berarti ya? Boleh tahu ada yang orang tua kelas 1 SD? Kelas 1 SD? Oh sedikit ya? Oh ya baik. Izin Bapak Ibu, memang tidak semua secengkareng undangannya karena keterbatasan tempat sama konsumsi kita ya, mohon maaf sebelumnya, tapi kita upayakan hari ini. Tadinya rencana mau live streaming di YouTube, ternyata tadi ada YouTube kita ada kendala, maklum kita bukan YouTuber ya, jadi masih meraba-raba, kita orang tenaga kesehatan juga meraba untuk teknologi ini, jadi akhirnya kita berinisiatif untuk direkam. Nanti berarti untuk yang komite atau sekolah lain yang tidak dapat hadir di sini, yang tidak offline, nanti akan di share link untuk YouTube-nya, tapi tidak live ya. Jadi udah dalam bentuk rekaman. Begitu Bapak Ibu ya. Izin Pak Mali, Pak Basuki, Dr. Rina, saya ingin menyampaikan tentang PIN Polio 2024. PIN itu adalah Pekan Imunisasi Nasional. Yang di sebelah sana bisa lihat saya ya. Oke, baik. Pekan Imunisasi Nasional. Pernah dengar PIN polio sebelumnya Bapak Ibu? Kapan waktu itu pernah kita adain? Ingat nggak? Iya, 2016. 2016. Oke. 2022 kemarin BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Ya, karena 2020 sampai 2021 kita terkena COVID. Jadi anak-anak pada nggak vaksin. Akhirnya di catch up atau dikejar di 2022 ada kegiatan BIAN. Nah itu agak mirip-mirip lah. Tapi kalau PIN polio, Pekan Imunisasi Nasional ini pernah diadakan seluruh Indonesia, kan nasional ya, itu di 2016. Oke. Polio ada yang ingat, ada yang enggak. Polio itu apa sebenarnya? Polio itu adalah penyakit. Izin saya ganti mic ya, ini mic-nya hilang timbul. Cek. Poliomyelitis, nama penyakitnya atau yang kita kenal namanya polio. Ya, penyebabnya adalah virus polio. Dia jahat. Jelas saya bilang jahat. Kenapa? Jahatnya ini si virus ini nyerangnya sistem saraf pusat langsung. Ya, jadi dan menimbulkan kelumpuhan permanen dan bahkan menyebabkan kematian. Kalau Bapak Ibu pernah lihat searching, ya baik, terima kasih Pak Mali untuk hadirannya. Kalau pernah lihat misalnya di FYP atau apa tentang vaksin, tentang ada perimusasi atau tentang ada polio, zaman dulu kala polio itu sangat berbahaya sampai ada orang saking lumpuhnya dia hanya hidup di dalam tabung. Jadi cuma nongol kepala doang, badannya benar-benar lumpuh total. Jadi untuk nafas, untuk segala macamnya, dia bergantung sama tabung. Nggak bisa ngapa-ngapain hidupnya. Ya, makin kesini yang kita tahu polio lebih menyerang di bagian motorik atau di bagian kaki. Ya, ini gambaran contohnya. Emang polio ada lagi dong? Ada. Ya, polio muncul lagi Bapak Ibu. Jadi dari WHO dulu 2014 kita dapat sertifikat CRO dari WHO kalau kita dinyatakan bebas polio di 2014. Tapi muncul lagi, dicabutlah sertifikat bebas polio Indonesia ini. Dan muncul lagi kejadian di 2022 sampai 2024. Mungkin nggak sih karena pengaruh COVID? Mungkin, betul. Karena kenapa? Anak-anak tidak kita bawa imunisasi. Jadi cakupan imunisasi kita rendah sekali saat kita waktu pandemi COVID. Seperti itu, ya. Jadi terdapat kasus polio di 2024 sampai 2024. Saya sebenarnya ada listing namanya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut yang rapat dinas, mungkin dia lebih detail ya. Dari 2022 sampai 2024 itu mulai dari Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Jadi tersebar di 7 provinsi. Dan di 2024 yang baru ada di Papua Pegunungan, di
diduga, ya. Oke. Resiko penyakit polio. Kenapa? Kok bisa sih kena polio? Yang pertama, jelas belum pernah mendapatkan imunisasi polio. Lalu yang kedua, kondisi sanitasi buruk. Masih ada yang BAB sembarangan. Karena makanya kenapa yang paling banyak kasusnya di mana nih? Kalau Bapak Ibu lihat provinsinya? Di Papua. Kemungkinan besar adalah yang nomor 2 ini poinnya. Kondisi sanitasinya buruk, BAB-nya masih sembarangan. Lalu yang ketiga adalah kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu yang keempat, menderita penyakit autoimun atau imunodefisiensi. Karena nomor 4 ini berpengaruh ke nomor 1. Karena dia ada gangguan autoimun atau imunodefisiensi, untuk mendapatkan vaksin polio tidak bisa yang tetes. Oke, jenis polio, apakah semuanya lumpuh, Dok? Tidak. Semuanya pada dapat vaksin COVID? Ya, oke. Waktu kita sebelum kena sakit COVID sama yang udah vaksin, beda nggak? Pasti rasanya beda. Kalau yang dulu belum ada vaksin, ngap-ngapan, susuk banget. Nah, kalau yang udah dapet vaksin, ya palingnya kayak flu aja. Mirip seperti itu. Kalau udah imunisasi, udah vaksin, apakah kita kemungkinan besar bisa terkena? Masih bisa. Imunisasi itu bukan berarti jadi kita tidak kena sakitnya, tidak. Ya, jadi imunisasi itu upaya tubuh kita supaya jadi penyakit itu ketika menyerang kita tidak sampai menimbulkan keparahan hingga menyebabkan kematian. Jadi kalau polio itu 2 jenis, ada polio non paralisis dan polio paralisis. Kalau paralisis karena penyebabnya virus, jadi gejalanya seperti orang terkena penyakit virus, ya badannya kayak lemes, mau muntah, radang tenggorokan, pusing, sakit kepala, leher dan punggung terasa kaku. Apakah ini semuanya jadi jangan-jangan saya polio, Dok? Tidak tahu, karena makanya kalau dokter misalnya Bapak Ibu lemes kayak demam meriang, periksa darah, mungkin ada beberapa dokter bilang, oh ini leukositnya menurun, kemungkinan besar terinfeksi virus kayak gitu, tapi belum bisa spesifik virusnya apa. Kalau misalnya leukosit atau sel darah putihnya turun bersama trombositnya turun, kemungkinan besar adalah demam berdarah gitu. Tapi kalau enggak, berarti hal yang lain, bisa virus influenza, bisa virus polio. Tapi balik lagi ke daya tahan tubuh kita masing-masing. Ya, jadi jenis polio ini bersifat ringan, yang polio non paralisis cenderung tidak mengakibatkan kelumpuhan. Umumnya gejala polio non paralisis ini akan dialami oleh penderitanya dalam kurun waktu 7-10 hari. Setelah itu gejala tersebut hilang dengan sendirinya. Intinya ya seperti kita terinfeksi virus biasa, ya. Kalau polio paralisis, polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan, biasanya gejala polio paralisis akan serupa dengan non paralisis di minggu pertama infeksi. Terus setelah 1 minggu, beberapa gejala dari polio paralisis akan muncul, yaitu nyeri otot terasa menegang, lengan dan tungkai terasa lemas, penurunan atau bahkan kehilangan refleks tubuh. Oke, ini yang saya bilang jahatnya si polio ini. Jadi dia itu nyebabin lumpuh permanen karena si si sarafnya ini dibikin rusak. Ya, jadi konslet lah ini saraf-sarafnya. Akhirnya untuk pergerakan sistem saraf kita nggak bisa. Jadi respon otak ke otot terputus. Jadi otaknya misalnya mikir buat jalan, tapi nggak bisa. Orang udah putus, udah rusak, hancur gara-gara si virus polio. Yang namanya fisiologi tubuh kita, otot yang tidak digunakan atau tidak terpakai, lama-lama dia meiosis, artinya mengecil seperti itu. Jadi kalau misalnya punya keluarga atau saudara atau orang tua ada yang kena stroke, lama-lama menciut, untuk itu jelas karena dia tidak dipakai, tidak aktif ototnya seperti itu. Prinsip kalau fisiologinya seperti itu ya. Tapi miosisnya bukan karena si virus polionya ini nyerangnya si sarafnya. Tapi karena emang nggak bisa digunakan, akhirnya nih ototnya jadi mengecil. Oke, kita masuk ke sasaran pemberian PIN polio. Jadi saat pekan imunisasi nasional ini hanya diberikan 2 tetes manis, jadi tidak disuntik Bapak Ibu. Ya, diberikan 2 tetes manis dengan batas umur 0 bulan. Jadi saat bayi baru lahir dapat juga nih, tapi saat kegiatan doang PIN polio.
Jadi anak-anak yang lahir pada kegiatan PIN polio ini kita berikan tetes polionya sampai di bawah 8 tahun kurang 1 hari. Intinya ya sasaran yang di 24 Juli lah, seperti itu ya. Jadi kalau punya anak, cucu, ponakan misalnya mau imunisasi dapat PIN polio, silahkan ya. Dosis pertama tadi sudah disebutkan sama Dr. Lina, itu di tanggal 23 Juli. Jadi pelaksanaan kurang lebih selama 7 hari, lalu dilanjutkan dengan sweeping selama 5 hari. Jadi misalnya saat kegiatan anaknya sakit, misalnya lagi demam, lagi diare, itu bisa ditunda ya, karena ya estimasi kurang lebih 12 hari pelaksanaan untuk dosis 1. Kemudian lanjut di dosis 2 mulai di tanggal 6 Agustus, sama selama 7 hari, sweepingnya 5 hari ya. Jadi jarak dosis 1 ke dosis 2 paling cepat adalah 2 minggu ya, paling cepat ada 2 minggu, paling lama 4 minggu. Jadi kalau estimasi 4 minggu, saya nggak bisa pastikan masih tersedia atau tidak vaksin tetes polionya ya. Oke. Untuk PIN polio ini sebenarnya ada 2 tahap. Tahap pertama itu di daerah yang KLB, jadi kejadian luar biasa. Jadi di 7 provinsi yang tadi saya sebutkan yang pertama. Lalu tahap kedua saat ini yang 23 Juli, serempak di 27 provinsi, ya, termasuk Jakarta. Ya, jadi kita masuk PIN polio tahap yang kedua. Semisal Bapak Ibu anak didiknya di kemarin saya pas lagi pelayanan di polioimunisasi, ada orang tua pas saya lihat buku imunisasinya ternyata udah ditulis PIN polio 2024. Saya tanya, Ibu dari mana? Dari Jawa Tengah. Oh, berarti kemarin udah Dok, dari Januari dan Februari. Dia 2 dosis langsung dapat. Dari Jawa Tengah. Karena kan dia termasuk KLB. Berarti kemungkinan besar wilayahnya ada dan dia diberikan anaknya. Gitu, ya. Jadi kalau misalnya anak sekolah anak didiknya udah ada dan bisa dibuktikan dari buku imunisasinya, ya kita tidak berikan. Seperti itu. Untuk Bapak Ibu izin, sekolahnya apakah ada sasaran di bawah 8 tahun? Boleh angkat tangan? Kelas 1. Oh, saya pikir soalnya anak saya rata-rata di atas 8 tahun. Kelas 1-nya enggak ya? 7 tahun udah ada? Baik. Di belakang teman-teman UKS ya. Jadi ternyata soalnya teman-teman UKS kami yang di wilayah belum dapat nih data sasaran dari sekolah-sekolah. Jadi minta tolong para bapak ibu guru bantuannya dalam memberikan laporan data anak-anaknya supaya jadi teman-teman yang saat turun ke lapangan bawa vaksinnya biar tidak kekurangan. Takutnya estimasi sasaran kurang lebih cuma 20 atau 40, dia cuma bawa 1 vial, ternyata ada banyak. Seperti itu ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu Guru kerjasamanya untuk koordinasi dengan teman-teman UKS di wilayah kelurahannya ya. Oke. Dokter, apakah semua bisa dapat tetes polio? Tidak. Ya, ternyata tidak semua. Tadi yang saya kasih tahu yang poin-poin yang faktor risiko, ada ternyata tidak semua adalah salah satunya adalah anak dengan imunodefisiensi. Ya, atau dia misalnya orang tuanya mengidap HIV. Anaknya walaupun negatif, orang tuanya HIV, pasti Bapak Ibu tahu rahasia dari anak muridnya. Pasti, saya yakin. Pasti orang tua bisik-bisik, izin Bu Guru, saya pengobatan nih, seumur hidup. Anak saya boleh nggak dapat? Itu boleh, tapi dapatnya yang suntik. Ya, bukan yang tetes. Gitu. Ya, beda penanganannya. Oke, jadi memang disarankan kepada orang tua lebih baik jujur, ya. Kalau nggak berani buka di forum, ngomong internal sama guru UKS. Ini kebanyakan guru UKS yang hadir, betul? Ya, terima kasih. Ya, yang pertama tadi imunodefisiensi, salah satunya penyakit HIV, ya, thalassemia atau hemofili dan kanker, ya. Atau Bapak Ibu merasa, Dok, ini sepertinya dia penyakit berat, ya, dia kayak suka kejam-kejam. Kalau Bapak Ibu yakin ini tidak aman, kasih tahu ke tim UKS wilayah puskesmas,
biasanya akan kami tunda atau pemberian vaksinnya adalah bukan yang tetes, tapi yang suntik. Mungkin didata, tidak di hari itu dilaksanakan, mungkin diarahkan ke puskesmas untuk dapat penyuntikan IPV. Sama saat pekan imunisasi ini. Bedanya, kalau dia dapat yang suntik, bedanya 1 bulan untuk ke dosis kedua. Kalau yang tetes kan paling cepat 2 minggu, paling lama 4 minggu atau kurang lebih sebulan. Tapi kalau yang dapat yang suntik, dia 1 bulan. Ya, jadi orang tua yang HIV, walaupun anaknya nggak HIV atau negatif, jadi diberikannya suntik. Ya, kalau anak yang penyakit berat, ya, kalau misalnya tadi saya sebutkan dia ada cancer, ada thalassemia atau ada hemofili, diberikannya yang suntik. Kalau lagi sakit dok saat kegiatan, lagi demam, lagi diare, ya tunda dulu. Ya, otomatis kan daya tahan tubuh ini kan lagi berperang nih. Masa kita tambahin lagi, jadinya kan dari sistem pertahanan tubuh, aduh ini gue lagi berperang, ditambah ini lagi gitu. Ya, jadi takut bingung di dalamnya. Ya. Takut konslet nanti ya. Oke, ini bentuk vial tetes polionya berbeda dengan tetes polio rutin yang biasa. Dia tutupnya warna hijau, dia agak lebih besar karena indeks pemakaiannya kurang lebih 40 sampai 50 orang. Ya, dosisnya 40 sampai 50. Jadi satu vial ini 40 sampai 50. Nah, vaksin ini dilengkapi dengan VVM, vaksin vial monitor. Jadi ini monitor yang di bagian yang lingkaran ini. Jadi kalau masih gambarnya putih sama suram abu-abu masih bisa dipakai. Tapi kalau udah abu-abunya gelap sampai hitam itu tidak bisa dipakai. Jadi dia tergantung suhu. Kalau misalnya udah terlalu panas, kondisi di lapangan, ya pasti teman-teman akan langsung ganti. Oh, ini buat teman-teman yang nakes biasanya. Dan ini cuman hanya ada di pin polio ini. Kok hanya di pin polio dok? Kenapa? Karena yang kejadian di 2022 sampai 2024 ditemukannya adalah poliotifus virus yang kedua. Jadi semisal punya bayi, bapak ibu, atau punya ponakan, kemarin udah lengkap dok. Emang masih perlu ini? Perlu, karena beda tipe. Beda dengan imunisasi rutin yang biasa. Atau bayinya baru 4 bulan, kemarin banget nih dok, baru dikasih tetes polio bareng pentabio, masih boleh, gak ada masalah. Tanpa memandang status imunisasi sebelumnya, yang nggak boleh dikasih lagi kalau misalnya dia dari Jawa Barat, Jawa Tengah yang kemarin udah dapat tetes, ya kemarin udah dapat Januari Februari, masa mau lagi mentang-mentang tetesnya manis, ya enggak, jangan kebanyakan nanti. Oke, fakta polio tidak bisa disembuhkan, tapi dapat dicegah dengan imunisasi ya. Karena jelas tadi saya udah kasih lihat gambarannya, itu virus bikin konslet si saraf, rusak si sarafnya, sama sekali nggak bisa. Ya, mau dengan berbagai cara apapun, mau sampai ke luar negeri pun nggak akan bisa. Ya, padahal sepele banget ya, cuma tetes doang ya. Oke, ini tentang paparan pin polio. Mari bersama mendukung anak-anak Indonesia sehat bebas polio. Kita lanjutkan boleh? Boleh. Jepang. Yang bias. Ini kak di sini. Oke, ini ya. Oke. Kak. Oke, kita lanjut ke bias bulan imunisasi anak sekolah. Mungkin guru-guru udah pada paham tentang hal ini. Dan untuk orang tua kami, saya jelaskan, ini kegiatan yang rutin tiap tahun di sekolah. Mungkin waktu kita masih kecil pun, saya pun masih ingat, karena saya takut sebenarnya ya, disuntik, tapi kenapa jadi dokter, saya juga bingung. Ya, ini paling saya benci sebenarnya, saya coba sebagai anak SD dulu. Ngumpet-ngumpet tapi ditarik-tarikin sama guru UKS. Ini yang paling bandel gitu kan, yang paling bandel ternyata bisa jadi dokter. Jadi jangan anggap remeh anak-anak yang bandel ya. Oke. Ya, ini tiap tahun. Dari zaman saya dulu masih sekolah SD pun sudah ada. Jadi bulan imunisasi anak sekolah ini dasar pelaksanaannya dari SK 4 Menteri tentang pembinaan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang tadi sudah disampaikan di bulan Agustus dan November. Jadi kenapa sih ada bias ini? Karena melihat titer antibodi kita, yang dulu anak-anak kita yang masih bayi sudah diberikan imunisasi, dapat lagi karena seiring bertambahnya umur kita,
titer antibodinya sudah mulai menurun. Kemudian pas dari hasil penelitian, ternyata di usia anak sekolah ini ketika kita akan berikan imunisasi lagi, dia antibodinya langsung melonjak naik lagi. Seperti itu ya. Dan biasanya ini merupakan imunisasi rutin lanjutan yang diberikan pada anak usia sekolah. Oke, ini yang tadi sempat disampaikan. Nanti Agustus diberikan imunisasi MR dan HPV. MR itu campak rubella, HPV itu human papilloma virus. Oke, November imunisasi DT dan TD. Oke, dan di foto layarnya saya tidak. Oke, hanya intermezzo ya Bapak Ibu ya, biar nggak tegang. Jadi kalau yang ya Agustus, yang campak rubella ini atau MR itu untuk kelas 1, ya. HPV untuk perempuan, anak cewek, ya. Laki-laki enggak. Ya, anak cewek dapat HPV. Ya, yang kelas 5 itu dosis 1-nya, yang kelas 6 itu dosis 2-nya. Kalau waktu kelas 5-nya, misalnya kelas 6-nya dia pindahan, kelas 5 nggak dapat nggak dosis 2-nya? Enggak, sayang kan? Padahal kalau kita yang dewasa ini aja, kalau ke rumah sakit, mau HPV, Gardasil, harganya 1,5 juta, yang terbaru 2,5 juta, yang strainnya lebih banyak. Ya, makanya yang punya anak cewek bersyukur dapat HPV di Jakarta itu luar biasa sebenarnya anggarannya. Oke, untuk yang November dapat DT. DT itu singkatan apa sih dok? Difteri, tetanus, terus dan TD, tetanus difteri. Bedanya apa? Karena kelihatan dari kapitalnya, jadi dosisnya agak lebih banyak di kalau yang kelas 2 itu TD, jadi lebih banyak untuk tetanusnya dibanding difterinya. Kalau yang DT, dua-duanya sama, seimbang. Ya, untuk kondisinya seperti itu. Oke. Sebenarnya untuk apa sih kita imunisasi? Sebenarnya upaya kita untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Ya, mungkin ada anak-anaknya yang eskul karate, taekwondo, pencak silat, ada. Waktu dia latihan sendiri apa berdua nih Bu, bareng ada lawan tandingnya? Awalnya mungkin sendiri, ya kan? Makin jago karena ada lawannya. Prinsip imunisasi kayak gitu, ya. Jadi dalam tubuh kita ada si sel-sel pertahanan daya tahan tubuh. Awalnya dia nggak kenal ini virus, ini kuman atau penyakit. Ada imunisasi. Beberapa memang ada kayak virus yang dilemahkan. Artinya ini saat nih virus datang, dia nggak bawa senjata perang apa-apa. Istilahnya yang lawan ecek-ecek lah. Tapi akhirnya nih si daya tahan tubuh kita, si jago-jagoan tubuh kita ini menilai ini siapa ya? Ini virus ya? Virus bukannya gitu. Tapi dia lawan, mirip-mirip dengan virus. Jadi mereka udah dilatih, ya, udah dilatih. Nah, ketika dia terpapar atau terpajan, akhirnya ini si pahlawan-pahlawan tubuh kita mengenali nggak? Mengenali, jadi lebih kuat nggak? Jadi dia udah tahu tekniknya. Oh, virus ini begini nih. Oh, ini nih, lawannya harus begini-begini nih. Seperti itu. Jadi akhirnya tubuhnya mengenali. Nanti saya kasih lihat video tayangan ya, animasi grafis, kurang lebih gambaran seperti apa sih sistem pertahanan tubuh kita ketika kita dapat vaksin atau imunisasi. Oke. Dan dari penelitian yang ada, vaksin itu dapat mencegah 2-3 juta risiko kematian yang dapat dicegah setiap tahunnya dengan imunisasi, dan dapat mencegah lebih dari 26 penyakit dan membantu membatasi mengurangi terjadinya resistensi antibiotik karena dapat mencegah penyakit pada tahap awal. Kemudian meningkatkan cakupan imunisasi secara global dapat menyelamatkan lebih dari 1,5 juta orang setiap tahunnya. Ya, jadi mengapa perlu imunisasi? Jelas, proteksi diri sendiri dulu atau individu, ya. Terus habis itu kalau udah kita proteksi secara individu, akhirnya terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Kemudian proteksi lintas kelompok yang tadinya misalnya orang yang nggak bisa dapat karena yang tadi imunodefisiensi, dia bisa terlindungi karena dari kita sendiri, karena teman-teman, karena wilayahnya. Nah, ini gambarannya nih. Jadi semakin banyak orang yang terlindungi, akhirnya orang yang rentan, yang tidak bisa
dapat imunisasi lebih aman. Paham nggak Bu? Atau ribet banget bahasa saya? Paham ya? Oke. Jadi kalau yang tidak ada imunisasi, nih, contoh yang merah ini nih, si penular. Ininya nggak nyala soalnya. Yang tengah, yang merah ini si penular. Cepet banget kan penyebarannya, karena nggak ada imunisasi. Tapi kalau ada imunisasi, ini si merah ini si penular, yang bisa ditularkan mungkin ya dapat merah-merah nih, ada yang kena sakit, ya kemungkinan itu yang dia nggak imunisasi atau ternyata dia punya gangguan imunodefisiensi gitu. Ini kelompok yang rentan. Tapi kalau sekitarnya udah diimunisasi, jauh lebih kebal, lebih banyak yang terlindungi dibandingkan yang tanpa imunisasi. Jadi dengan menurunnya cakupan imunisasi rutin yang lengkap, maka semakin turun pula tingkat kekebalan komunitas terhadap PD3I. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Itu singkatan dari PD3I. Ya. Jadi kenapa kok bisa kemarin bebas polio muncul lagi? Wajar. Karena waktu pas yang saya bilang pas lagi pandemi COVID, anak-anak kita kita berikan imunisasi. Jadinya muncul deh penyakit yang sebenarnya harusnya udah bebas, muncul lagi. Oke. Jadi selama ini mungkin kita sebagai orang tua taunya imunisasi dasar lengkap aja gitu kan. Pokoknya yang pas lagi bayi aja, udah lengkap lah itu gitu. Ternyata sekarang paradigmanya sudah berubah menjadi imunisasi rutin lengkap. Jadi tidak hanya yang dari bayi saja, tapi juga dilanjutkan dengan yang usia anak sekolah. Ya, ini gambarannya. Ya, jadi dari bayi usia 0 sampai 11 bulan itu dapat apa aja imunisasinya? Ada HB0, BCG, DPT, HB, HIV itu kayak kalau kita kenal pentabio ya. Itu dapat 3 dosis, ada poliotetes, ada PCV itu yang buat pneumonia atau radang paru berat pada anak, RV itu rotavirus yang diare berat, polio suntik, campak rubella itu yang di bawah setahun. Nah, pas yang udah 12 sampai 24 bulan, dia dapat booster pentabio, campak rubella, sama PCV. Nah, kemudian ini anak usia sekolah dasar atau MI sederajat, dia dapat campak rubella, dapat TD, dapat HPV, ya. Nah, nanti pas dia udah dewasa, status TD-WUS, wanita usia suburnya, sudah lengkap sampai T5. Jadi nanti dia sudah dewasa, nanti dia kan juga sampaikan, oh saya ingat kok waktu saya SD saya disuntik. Berarti anggapannya dia sudah TD3. Jadi pas nanti dia hamil, dikasih lagi TD4 sampai TD5 gitu ya. Kenapa sih Dok harus ada TD, tetanus? Tahun ini ya Kak ya, kejadian ada yang melahirkan di dukun, di Cengkareng masih ada dukun beranak loh. Saya kaget tahu-tahu. Dan tetanus. Ternyata ini ibu hamil gak pernah kontrol di puskesmas, padahal kalau puskesmas kita banyak ya. Aduh sayang sekali. Meninggal? Ya meninggal, tetanus. Karena bayinya kejang begitu gimana. Ya, sepele banget, padahal mamanya kalau misalnya dari emang sekolahnya suntik tetanus, terus waktu lagi hamil kontrol di puskesmas, pasti dapat suntikan tetanus gitu. Ya, mungkin ibu muda, jadi lebih manut sama mertua gitu ya. Padahal lahiran puskesmas gratis gitu. Ya, sayang sekali gitu. Oke, ini yang tadi saya bilang PD3I penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, itu ada salah satunya difteri. Penyebabnya dari bakteri Corynebacterium diphtheriae. Penularannya kontak fisik melalui pernafasan, gejalanya radang tenggorokan, hilang nafsu makan, demam ringan. Nah, khasnya ini nih, terdapat selaput putih. Ya, selaput putihnya ini kalau digesek mudah berdarah. Jadi jangan salah kaprah. Wah, saya difteri dokter. Pas ngecek sendiri kan, ada nih. Nggak enak nih kayak pulang dari puskesmas langsung difteri saya nih, ngecek sendiri. Wah, padahal amandalnya lagi besar, beda. Ya, tapi kalau ngerasa itu difteri, Bapak Ibu ngerasa itu selaput, ya lapor segera ke puskesmas. Kalau daripada salah-salah diagnosa sendiri kan, lapor aja, nggak apa-apa, ya, untuk memastikan. Beda ya, gambaran tonsilitis atau misalnya amandel dibandingkan difteri. Saya karena cari-cari buat paparan, masuk FYP saya di Instagram, ada kasus belum lama ini difteri, tapi dia di Papua, kondisinya di Timika.
mamanya selama ini nganggap remeh tentang imunisasi. Anaknya yang satu kena difteri dan innalillahi. Ya, terus anak yang kedua dan ketiga sekarang masih dalam tahap penanganan kurang intensif. Ya, nyesel banget katanya, nyeselnya. Saya sebenarnya mau ngambil tapi pasti kan harus ada kredit ya biasanya ya. Jadi saya tidak ambil untuk gambaran seperti ini. Jadi orang tuanya mungkin kalau Bapak Ibu ngelihat atau searching aja difteri Timika, dia nge-share di Instagramnya tentang kondisi anaknya dari perjalanan anaknya yang tadinya cuman kayak radang, nggak nafsu makan, demam, sampai lepas dilihat akhirnya diperiksa lah semuanya. Dikiranya awalnya kayak COVID karena ada sesek kayak gitu. Ternyata pas dicek adalah difteri. Ya, pas lihat status imunisasinya nggak pernah imunisasi seperti itu. Sayang sekali. Pertusis ini apa yang kalau kita kenal? Batuk kerijan, kongkong terus, sampai untuk nafas saja setengah mati dia mengambil nafasnya. Ada kasus kematian juga tahun lalu sih saya dengar informasinya. Jadi batuknya benar-benar kayak seperti itu, sampai tidak bisa untuk dia upayakan ambil nafas. Sesek nggak ibu, bapak? Kasihan nggak kalau anak kita kayak gitu? Ya, itu pertusis. Ya, gejalanya pilek, mata merah, bersin, demam, batuk ringan lama-kelamaan jadi parah, dengan batuk yang cepat dan keras. Ya, pneumonia bakterialis yang dapat menyebabkan kematian. Ya, sampai biru biasanya bibirnya karena susah mengambil nafas, oksigennya kurang. Penularannya ya biasa ya, dari percikan ludah, ya droplet, batuk bersin gitu. Ini yang saya sebutkan adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, ya. Oke, ini tetanus yang saya bilang. Gambarannya mungkin kurang lebih seperti ini, anak yang tetanus. Kaku mau kita paksain takutnya patah. Bahkan dari kekakuan ini bisa menyebabkan patah, bisa karena saking kakunya, ya. Jadi penyebabnya karena si Clostridium tetani yang menghasilkan neurotoksin. Oke, jadi ini toksin atau racunnya itu ke bagian saraf. Gejala kakunya kaku, terus habis itu kalau pada bayi dia berhenti menetes atau sucking, terus kejang hebat. Ya, komplikasinya itu saya bilang tadi ada patah tulang, pneumonia, infeksi lain sampai menyebabkan kematian. Ini campak, ya. Campak kalau kita ya gambarannya mirip orang yang keringat tapi nggak nimbul. Pernah ada anak-anak yang ada yang kena campak? Benar nggak? Ya, nggak gatel kan? Cuma merah-merah mirip yang keringat tapi tidak gatel. Jadi bercak kemerahan, khasnya panas. Berarti kalau kita suntik campak masih bisa kena campak? Masih, tapi gejalanya biasanya lebih ringan dibandingkan yang tidak imunisasi. Karena yang kita berikan kan sekarang tidak measles doang atau campak doang, tapi dengan rubella, measles rubella. Kalau di 2019 saya ingat itu ada campaign MR atau kampanye MR campak rubella karena banyak kasus ibu hamil melahirkan dengan anaknya congenital rubella syndrome, ya, sindrom rubella. Bapak Ibu tahu anaknya seperti apa yang sindrom rubella? Tuli, katarak, nggak bisa lihat. Ya, sepele. Padahal dia lagi hamil, dia jagain keponakannya lagi sakit campak. Anggapan dia campak, tapi kemungkinan besar dia rubella. Rubella itu campak Jerman, Bapak Ibu. Ya. Jadi ya, usahakan kalau misalnya yang sedang hamil, ada yang lagi hamil, jangan deket-deket sama orang sakit dulu. Oh ya Ibu, maaf. Jangan kata orang-orang sakit ya. Kalau apalagi yang udah kayak gambaran kayak campak gini, mendingan dihindari dulu. Ya, mamanya nggak kenapa-napa, anaknya yang kena virusnya, gitu, ya. Oke. Kalau campak zaman sekarang harusnya nggak menyebabkan kematian ya, karena anak-anak sekarang udah banyak yang dikasih imunisasi campak. Ya, tapi kalau kita kena campak bisa sampai diare hebat, peradangan, saluran nafas, infeksi seperti pneumonia, seperti itu. Oke, kita lanjut soalnya di Agustus ini saya pindah ke sana ya. Dari sananya takutnya ini dokter situ mulu gitu ya. Kanker serviks ini kanker apa nih Bapak Ibu? Ibu-ibu yang paham?
Cervix, karena cervix itu apa? Mulut rahim. Nggak ada, oh ada anak kecil tapi nggak paham mungkin ya. Ini karena orang tua semua, jadi saya kasih gambaran seperti ini. Kanker itu, tumor itu ada dua, tumor jinak dan tumor ganas. Jadi tumor ganas ya jelas, itu namanya kanker. Halo Ibu, kasih kesra ya kan di depan dong harusnya. Enggak, perwakilan kan? Depan aja. Oke, saya lanjutin ya. Oke, besarnya masalah untuk kanker serviks ini, dari 21.000 kasus baru di Indonesia setiap tahun. Jadi kurang lebih setiap tahunnya ada 21.000 yang terkena kanker serviks. Oke, dari 2014 92.000-nya meninggal karena kanker serviks dan 92.000 meninggal karena kanker dan 10,3%-nya adalah kanker serviks. Berarti sekitar 9.200 ya di 2014 karena kanker serviks. Dan dari Januari sampai Juni 2014 BPJS mengeluarkan dana 36 triliun untuk kanker serviks. Oke, faktor-faktor risiko kenapa bisa kanker mulut rahim atau kanker serviks adalah hubungan seksual pertama kali saat usia muda di bawah kurang 20 tahun, lalu merokok, suami tidak sunat, multi partner, pasangan multi partner. Ada yang belum sunat? Segera Bapak Ibu sunat. Salah, bapaknya sunat ya, karena mencetuskan ya. Multi partner, pasangan multi partner, maksudnya di sini ibunya ibu rumah tangga yang baik, yang setia, tapi suaminya kemana-mana gitu. Kalau multi partner ya mungkin nggak ada ikatan ya, nggak ada ikatan. Misalnya perempuan ini pacaran sama laki-laki ini, ya terus pacaran lagi sama laki-laki yang B kayak gitu ya. Oke, resiko ini makin meningkat ya. Karena kasus di Puskesmas Cengkareng khususnya, ibu hamil saya dapetin ada usia 17 tahun hamil anak kedua. Iya, jelas. Nggak ada teman kaya saya di sini ya. Penanggung jawabnya banyak Bu, Pak. Ya, jadi kalau yang punya anak perempuan, tolong diperhatikan dengan baik. Ya, resiko banget nih, ya kanker serviks. Ya, pencegahan kanker serviks apa? Vaksinasi HPV. Sekundernya apa? Deteksi dini. Kalau deteksi dini ya mungkin untuk ibu-ibu yang saat ini hadir ya. Oke, kalau vaksin HPV kita tahu untuk mencegah infeksi HPV tidak bertujuan untuk pengobatan. Jadi kalau vaksin ini bukan untuk pengobatan ya Bapak Ibu. Jadi untuk mencegah ya. Jangkauan perlindungannya kurang lebih 89%. Penyakit infeksi HPV atau penyakit lesi prakanker yang sudah diobati dapat diberikan vaksin. Jadi untuk supaya tidak makin luas. Tapi kan balik lagi yang namanya kanker cepat, progresif penyebarannya. Ya, targetnya untuk pemberian ini perempuan yang belum pernah berhubungan seksual dapat dimulai dari usia 11 sampai 12 tahun. Kelompok seksual aktif bila Pap smear atau IVA-nya negatif. Jadi Bapak Ibu bapaknya mendukung dari uang keuangan ya. Kalau ibu-ibu mau Pap smear IVA udah pernah belum di Puskesmas? Oh belum. Pap smear udah, IVA tes sudah. Wah, Bapak Ibu yang sudah, ini saya bilang kelompok yang kedua, kelompok seksual aktif, mulai ya, deteksi dini, ya karena kan yang tadi saya kasih gambarannya cukup banyak yang terkena kanker serviks. Dapat diberikan untuk vaksin HPV ini sampai usia 55 tahun. Oke, gambarannya seperti ini. Ini mulut rahim kita, nanti dikasih tetes asam asetat, nanti kelihatan di situ. Ya, ini mengarah ke kanker atau tidak. Ya, sama kemarin 2 bulan yang lalu di sini ada pemeriksaan HPV gratis, HPV DNA. Kalau di rumah sakit seharga kurang lebih 2 jutaan. Tapi kalau di sini gratis waktu itu. Ya, tapi saat ini kayaknya lagi nggak ada ya Kak ya. Udah selesai ya kegiatannya ya. Ya. Ya, untuk siapa? Untuk 3 tahun untuk pemeriksaan ini untuk 3 tahun setelah hubungan seksual pertama, tiap 3 tahun untuk usia 21 sampai 65 tahun. Ya, jadi kalau misalnya udah pernah IVA tes atau Pap smear, Bapak Ibu kalau walaupun hasilnya negatif, istrinya tetap harus diulang ya untuk memastikan.
Kalau di atas 65 tahun tidak diperlukan lagi. Ya, bila hasil 10 tahun terakhir normal. Oke. Oke. Apakah imunisasi aman bagi bayi dan anak? Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional aman dan efektif, sudah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan lulus uji badan pengawas obat dan makanan atau Badan BPOM. Ya, reaksi setelah vaksinasi disebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Bersifatnya biasanya sementara dan umumnya ringan. Jadi kalau ada, tetap tenang. Jika terjadi reaksi seperti nyeri, bengkak atau kemerahan tempat suntikan, bisa kompres dulu dengan air dingin. Biasanya kalau habis imunisasi, anak-anak langsung kegiatan nggak Bapak Ibu? Oh, langsung pulang. Tapi ada jeda 15 menit nggak untuk mereka observasi? Ada kan, ditunggu dulu ya. Nah itu penting ya. Jadi jangan nanti habis suntik udah pulang. Jangan. Di jalan gelak nanti gimana? Ternyata dia pingsannya gara-gara tuh anak belum sarapan, belum makan. Ya makanya tadi Pak Mali mengingatkan jangan lupa di situ Bu, ada Bu sebelah sana. Samping ibu jilbab yang pink. Itu, ya benar udah situ aja. Camat nah. Oke. Jadi kalau untuk kegiatan biasanya kan teman-teman UKS pasti koordinasi ke sekolah-sekolah ya. Nah minta tolong Bapak Ibu khususnya guru UKS jangan pas H-1 baru kasih tahu ya. Soalnya saya pernah tahun lalu dapat laporan orang tuanya marah. Gimana sih sekolah nggak dikasih tahu katanya gitu. Oh sekolah nggak dikasih tahu. Sebenarnya udah dari teman-teman UKS udah woro-woroin udah dari kapan tahu gitu. Tapi guru-gurunya baru ngasih tahu pas malamnya. Jadi orang tuanya jadi marah ke kita. Jadi teman-teman datang, enggak boleh anak saya disuntik lah. Jadi bingung kan? Padahal sebelum jauh-jauhnya, biasanya kita udah umumkan, kita ada pelaksanaan di tanggal sekian. Iya betul teman-teman UKS? Iya, sudah dijadwalkan kan ya? Oke, sudah dijadwalkan. Jadi semisal yang jadwalnya sudah disepakati, tolong langsung sebarluaskan ke orang tua murid. Semisal ada yang tidak setuju bagaimana dokter? Kalau zaman dulu yang benar kata Pak Mali ada surat persetujuan. Nah saya lanjutin dulu ya. Kenapa tidak ada surat persetujuan lagi sekarang? Karena ya bagaimana apabila seseorang anak tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap? Ya pastinya dia nggak punya kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya yang tadi kita sebutkan. Jadi mudah tertular penyakit, menderita sakit berat hingga menyebabkan kematian atau meninggal dunia. Dan juga akumulasi anak yang tidak mendapatkan imunisasi rutin lengkap mengakibatkan tidak akan terbentuk kekebalan kelompok yang tadi yang gambaran yang bulat-bulat itu, ya. Jadi muncullah KLB PD3I, kejadian luar biasa. Nah, ini yang saya bilang, kenapa udah nggak ada surat persetujuan lagi? Karena kan pertama udah ada SK 4 Menteri, udah ada undang-undangnya. Jadi imunisasi itu adalah hak anak, ya hak. Jadi kalau kita dari tenaga kesehatan, dari pemerintah, imunisasi itu hukumnya wajib, Bapak Ibu, gitu. Jadi mengapa sudah tidak ada surat persetujuan seperti itu? Jadi kalau misalnya ada orang tua yang tidak setuju, bagaimana dokter? Seperti tahun lalu silakan bikin surat keterangan penolakan tulis tangan, tidak diketik, tulis tangan, tanda tangan di atas materai, ya, di atas materai. Jadi dianggap lebih sah, ya. Kalau yang tidak tanda tangan di atas materai, ya akan mungkin bisa dievaluasi ya. Jadi dari pihak orang tua dan guru-guru KS, sekali lagi saya informasikan, untuk pemberian imunisasi dasar hukumnya adalah wajib, ya. Jadi memang sudah tidak ada surat persetujuan. Jadi kalau misalnya kegiatan ini ada yang orang tua yang tidak setuju atau menolak, silakan bikin surat keterangan penolakan tulis tangan, tanda tangan di atas materai. Seperti itu kan, setahun ini sudah tidak ada kewajiban sertifikat imunisasi ya kan? Seperti itu. Apakah kehalalan vaksin itu semuanya halal?
sampai saat ini MUI belum ada menghalalkan setiap vaksin, tapi ada fatwa yang dikeluarkan. Ya saya mau jujur aja, tidak ada dikeluarkan oleh MUI kehalalan vaksin. Mungkin nanti dari Dokter Rizka, ada Dokter Rizka? Dokter Rizka ada? Oh ya, nggak apa-apa, sama aja. Ya, dari fatwa MUI dikatakan hal ini dicantumkan dalam fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi yang ditetapkan tanggal 23 Januari 2016 menyebutkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit, yaitu dengan imunisasi. Seperti itu, ya. Jadi kalau pertimbangan dari MUI untuk kehalalan vaksin itu balik ke MUI-nya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Oke, dari saya cukup sekian tentang bulan imunisasi anak sekolah dan juga PIN polio. Saya kembalikan dulu ke Ibu Yana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Belinda yang telah menyampaikan paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengajukan tangannya. Silakan. Baik, sudah ada yang mau bertanya. Kita mulai di sebelah bagian kanan. Terima kasih, Bu. Mohon yang bertanya sebutkan nama dan asal unit bekerja. Apa ya? Dokter mau nyatet. Dokter mau nyatet. Apa? Dokter mau nyatet. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya Siti Mustina dari Menuju Jurnalek. Ibu yang bertanya. Pertanyaannya Oh iya, silakan. Oh ya, silakan Bu. tentang polio dan semacam tadi ya DT ya. Kebetulan di Menuju pernah terjadi si guru dan biasa tahun-tahun berikutnya kan belum ada yang tanda tangan itu ya, MOU antara orang tua dan guru. Kita sistemnya ketika anak mau, orang tua iya, orang tua perempuan biasanya. Sementara anak bapaknya tidak merestui. Nah, jadilah si anak itu panas demam. Jadi dia protes lalu menuntut gurunya begini-begini. Padahal itu kan hanya proses aja ya, beberapa hari. Tapi dia sistemnya nggak percaya dengan suntikan-suntikan itu. Nah, pertanyaannya ketika menemukan untuk sininya alhamdulillah nih udah ada sadar diri ya, udah ada kesadaran para orang tua yang oh ternyata industri penting. Nah, ketika kami suatu hari menemukan orang seperti itu, maka apa yang harus kami lakukan? Waktu dia sepertinya menyalahkan kita sebagai guru. Saya nggak peduli dokter mana, tapi ibu seperti kita gitu ya. Nah, akhirnya kita tunggu beberapa hari panasnya, nanti kita cek lagi kalau memang masih panas. Ternyata tidak terjadi apa-apa, cuma mungkin targetnya dan sebagainya. Nah, ketika ada terjadi seperti itu, pihak puskesmas mau nggak bantu kita sebagai guru ya? Kita kan tidak tahu tentang itu. Kita hanya harus bagaimana supaya anak sehat dan sebagainya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, baik, pertanyaan yang kedua. Mumpung ada Dokter Belinda Ibu di sini, jadi bisa nanya apa aja. Silakan Ibu. Boleh berdiri Ibu. Pasang ini ya? Iya. Iya. Pasang Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmiati dari SDN Cengkareng Timur 22 Petang ingin bertanya
kan tadi untuk tahap 1 siswa itu yang mendapat PIN polio yaitu 8 hari, 8 tahun kurang 1 hari. Jika anak tersebut ada yang usia 8 tahun kurang 2 hari atau 1 hari atau 3 hari sakit, dalam keadaan sakit otomatis akan tertunda. Akan mendapatkan 5-7 hari ke depan ya Ibu-Ibu ya. Sedangkan usia anak tersebut kan jika ditambahkan 5 atau 7 kan sudah lebih dari 8 tahun. Apakah anak tersebut akan tetap mendapat PIN tersebut atau sudah lewat saja gitu. Dan pertanyaan kedua yaitu mengapa anak yang mendapatkan PIN polio itu hanya 8 tahun kurang 1 hari. Yang selebihnya kondisinya bagaimana? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama. Jadi nanti Ibu kalau bertanya jadi bisa menjawab. Oke, silakan Pak. Boleh. Izin Pak, maaf ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter, saya Basuki, staf Satlak Cam Cengkareng. Terkait dengan kegiatan kita hari ini yaitu PIN polio dan bias. Ada suatu tadi yang paparan yang sempat saya pertanyakan. Polio yang pertama, itu ada kondisi non paralisis dan kondisi paralisis. Tadi mohon izin belum sempat disebutkan untuk kondisi tersebut biasanya atau mungkin bisa terkenanya pada usia berapa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bias. Terkait dengan putri kita ya, kalau putra tadi Ibu jelaskan tidak terkait dengan pemberian untuk imunisasi HPV. Mohon izin kayaknya kalau boleh saya pertanyakan kepada Bapak Ibu yang hadir, ini karena sangat penting banget, terutama khusus kita di Cengkareng. Sejujurnya saya miris tadi dengar udah ada putri ya, bukan putra ya, putri kita yang udah hamil di usia 17 tahun. Ya, mohon izin sekali lagi dokter, kalau Bapak Ibu setuju, kayaknya untuk sosialisasi terkait dengan HPV kita lebih giatkan lagi. Itu aja. Dan pertanyaannya untuk HPV ini bisa mohon izin dijelaskan lagi terkait dengan HPV. Itu aja. Terima kasih dokter. Mohon izin sebelumnya terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, sudah 3 pertanyaan, langsung dijawab oleh dokter. Oh udah, itu aja. Oke. Izin ya Bapak Ibu, saya jawab yang dari pihak sekolah Min 7 ya. Pengalaman tahun lalu ya, memang tahun lalu banyak banget polemik. Saya juga ada beberapa sekolah juga saya ikutin. Kalau anaknya orang tuanya demam, jadi nanti paparan ini pasti kami kirimkan ke guru-guru dan minta tolong guru-guru boleh di-share ke orang tua murid ya. Mungkin pertama kita bisa jelaskan dulu waktu masih kecil anak-anak disuntik pentabio demam nggak? DPT waktu usia 2 bulan, suntik paha, demam, nyeri, bengkak ya. Jadi itu memang reaksi vaksinnya, maaf, imunisasinya. Yang tadi dibilang namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh ya, tadi saya mau kasih lihat gambaran kartunnya ya. Ini kayak gambaran kartun dari, oh ini nggak ada. Wah, nggak ada di sini, sorry. Bentar. Di sini aja nih. Di sini kok.
Ada suaranya ya? Ini yang tadi saya bilang gambaran yang ketika si sel pertahanan tubuh kita yang tadinya nggak mengenali, tapi mengenali karena ada si vaksin atau imunisasi ini. Ya, jadi dia lebih tahu, oh ini si virus ini. Jadi saat dia terpapar, si antibodinya ini udah tahu senjata perang apa yang harus digunakan untuk melawan ini. Seperti itu. Mungkin nggak sih Bapak Ibu ketika kita sakit, misalnya terpapar, kita nggak ada respon tubuh, mungkin nggak? Pasti kayak ada demam, mungkin nggak? Ya, jadi saat pertahanan tubuh kita tuh lagi berperang, mungkin nggak kalau kita nggak mungkin sama sekali tidak panas atau tidak demam, seperti itu. Mungkin kan? Ya, jadi kalau memang justru ada respon seperti demam atau panas, bisa dijelaskan, berarti memang tubuhnya lagi berupaya untuk mengatasi antibodinya ini. Seperti itu. Tapi untuk hal-hal yang seperti ada kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut harus dilaporkan. Ya. Jadi izin ibunya tadi mana ya? Oh, di belakang ya Ibu. Iya, Ibu izin. Jadi kalau misalnya dari pihak puskesmas pasti ada untuk bagian mediasinya Bu. Pasti kita bantu. Biasanya dari kalau dari Min 7 itu wilayah siapa ya? Robo ya? Cengkareng Timur. Cengkareng Timur dari teman-teman UKS-nya nanti bisa bermediasi, bisa menjelaskan efek dari vaksinnya itu sendiri. Seperti itu ya. Pasti kita akan bantu Bu untuk menjelaskan ke orang tua. Dan misalnya kalau emang perlu pengobatan lebih lanjut, dari kita siap bersedia kok Ibu. Yang tadi sempat dijelaskan Pak Mali, gratis ya. Walaupun misalnya dia nggak ada BPJS, nggak ada masalah. Ya, baik, terima kasih. Jadi udah tahu ya gambarannya Bapak Ibu, udah paham ya? Mungkin kalau gambaran kartun ini lebih memahami ya, gimana nih cara kinerja si vaksin ya di dalam tubuh kita. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu SDN 22 Petang. Oh, saat kegiatan anaknya sakit, usianya 8 tahun kurang 2 hari. Terus pas dia sembuh, ternyata udah 8 tahun lewat. Bisa nggak Dok? Nggak bisa. Mohon maaf, kemarin arahan dari dinasnya seperti itu. Kemarin saya juga tanyakan hal ini di dinas, waktu awal-awal persiapan PIN polio. Jadi anaknya usia 8 tahun kurang 2 hari, terus habis itu dia sakit, ya estimasi sembuh 3-4 hari lah ya. Tapi kan masih dalam rentang waktu pemberian imunisasi, bisa nggak dikasih? Nggak bisa. Ya. Kenapa PIN polio hanya diberikan di bawah 8 tahun? Karena dari hasil penelitian yang ada, lebih rentan anak di bawah usia 8 tahun yang terkena penyakit polio. Ya. Jadi memang dari pemerintah pusat menganggarkan untuk yang diberikan di bawah usia 8 tahun. Seperti itu. Ya. Lalu yang ketiga Pak Basuki tentang yang non paralisis dan paralisis biasanya pada usia berapa? Untuk polio non paralisis siapapun bisa kena Pak, tanpa terkecuali ya. Jadi siapapun, kita pun bisa aja kena kalau lagi nggak enak badan, karena virus polio ini adalah virus polio liar. Jadi dari zaman purba kala memang ini virus sudah ada, dan dia paling sering di mana? Di bagian udara di tanah. Jadi makanya faktor risiko yang tadi saya sebutkan mungkin bisa dipindahkan ya. Faktor risiko yang saya sebutkan adalah terutama sanitasi sama air bersih kayak gitu. Ya, jadi misalnya BAB sembarangan, jarang cuci tangan, terus misalnya dia BAB sembarangan misalnya di daerah misalnya di sawah, bener ya, pas di sawah ternyata itu maaf kotorannya atau fesesnya mengandung si virus polio, terkenalah sama orang yang nggak pernah imunisasi, jadi dianya terkena. Kalau udah ada imunisasinya kan dia lebih kebal. Mungkin responnya efeknya ya dia ngerasa cuman yang yang gejala kayak non paralisis ya. Kalau paralisis jadi ada dari tim Kesling atau kesehatan lingkungan kita namanya AFP, acute flaccid paralysis. Jadi ada kejadian misalnya anak usia di bawah 15 tahun tiba-tiba terjadi kelumpuhan, harus segera dilaporkan karena itu akan segera ditelusur. Paling sering adalah kotorannya akan dicek,
ada nggak mengandung si polio ini. Seperti itu Bapak. Ya, untuk HPV lebih gencar lagi. Terima kasih Pak untuk masukannya. Minta dukungannya Bapak Ibu, khususnya putri kita ya, bukan putra kita. Kalau putra kita ya mungkin lebih diarahkan lebih menghargai lawan jenis ya. Terus juga dibekali dengan ilmu agama yang lebih kuat ya. Terus kalau yang perempuan ya, kenyataan kondisi zaman sekarang tidak bisa kita tutup telinga, tutup mata. Media sosial sekarang semakin invasif, semakin gencar. Gak bisa kita tutupin kayak misalnya misalnya kayak di TikTok sekarang ada. Saya sih nggak buka TikTok ya, tapi saya informasi dari teman, ih dok, males banget buka TikTok sekarang. Kenapa? Buka-bukaan semua kayak gini. Mungkin dia mencari viewer ya, untuk uang masuknya, untuk tambahan uang masuknya dia. Seperti itu ya. Kita manusia adalah makhluk biologis, makhluk yang penuh dengan hormon. Jadi untuk hasrat seksual pasti masih ada gitu. Apalagi usia range ketika dia udah mulai dapat menstruasi, pasti hormon itu akan bergejolak ya. Rasa penasaran dia, rasa keinginan tahuan dia gitu ya. Apalagi mungkin anak zaman sekarang yang itu saya bilang, media sosialnya nggak bisa difilter, nggak bisa kita saring, nontonnya hal-hal yang tidak benar. Jadi rasa keinginan tahuannya semakin kuat, akhirnya coba kebobolan 1, kebobolan 2 gitu ya. Saya sedih sih, saya ngeliat sendiri pasiennya dan didampingin sama mamanya gitu. Jadi nikah muda, saya nggak tahu deh gimana sah secara hukum atau tidak. Sepertinya sih di bawah tangan ya, seperti itu sih ya. Jadi minta tolong bantuannya Bapak Ibu untuk lebih memperhatikan anak murid kita, putra putri kita. Jangan anggap sepele pelecehan seksual ya. Jadi dan jangan, kalau di Philadelphia di negeri luar itu mereka udah mengenal sex education dari usia TK. Jadi sudah diingatkan kalau misalnya hanya bercanda, mungkin kita ya colek, yang cowok colek di bagian depan, perempuan colek bagian belakang atau pantatnya, kesannya sepele, tapi itu termasuk pelecehan seksual ya. Karena yang hal itu yang kita anggap remeh dibiasakan, akhirnya ya sudah mulai tidak baik jadinya. Seperti itu ya. Jadi kalau usia 17 tahun apakah bisa mendapatkan imunisasi atau vaksin HPV? Bisa. Tadi saya sudah jelaskan sampai usia 55 tahun. Jadi anggapannya sebelum menopause. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi? Apa cukup jelas Bapak Ibu, ada yang mau disanggah atau mau ditanya? Ya, gimana Ibu? Ya apa-apa. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tadi, kan ada diskriminasi ya? Pneumonia vaksin ya, untuk vaksin untuk pneumonia. Pneumonia itu yang kita tahu radang paru berat. Biasanya menyerang pada anak. Jadi kalau anak kecil paling sering misalnya di bawah 5 tahun sesek sampai ngeblesek ke dalam tulang iganya kelihatan banget. Kelihatan ya kalau anaknya sesek sampai kayak gitu. Nah, itu gejala, termasuk gejala pneumonia, radang paru berat. Nah, dicegah dengan si vaksin PCV ini, Bu. Dari pemerintah pusat itu baru ada di tahun diberikan gratis itu di tahun 2022. Ya. Sebelumnya enggak. Biasanya orang tua yang cukup mampu dia memberikan vaksin ini pada bayinya. Ya, cukup mahal Bu, betul. Sekali injeksi itu 800.000. Belum saya konsultasi sama dokter spesialis anak. Ya, jadi sekitar 1,5 juta habis untuk pneumonia saja. Sekali suntik loh. Ya, tapi kayak sekarang pemerintah pusat memberikan secara gratis cuma 3 dosis. Jadi saat usia bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi boosternya di usia 1 tahun. Nah, kalau kita gini dok, bisa nggak vaksin pneumonia? Bisa, silakan ke klinik vaksin atau imunisasi terdekat. Tidak di cover pemerintah ya Bapak Ibu. Ya, jadi yang di cover pemerintah untuk PCV usia bayi 2 bulan, 3 bulan, dan di boosternya di usia 1 tahun atau 12 bulan. Bisa menyebabkan kematian? Jelas Bu, namanya radang paru berat. Jadi infeksinya sudah meluas. Paling sering itu si bakterinya itu bikin mucus atau bikin lendir
di bagian parunya hingga akhirnya si sel paru atau bronkosnya itu menyempit banget. Jadi otomatis oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita akhirnya nggak maksimal. Karena nggak ada oksigen, akhirnya menyebabkan kematian. Karena oksigen kan penting ya di tubuh kita untuk otak, untuk semuanya lah. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau suntik PCV, ya silahkan bisa ke rumah sakit atau klinik vaksin yang terdekat untuk mencegah pneumonia berat, ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Saya kembalikan dulu ke Bidan Yana untuk sesi yang kedua. Terima kasih, Dok. Ya, silakan sesi kedua. Ada lagi yang mau bertanya, Ibu Bapak? Sudah cukup jelas? Ya. Oke. Silakan berdiri, Ibu. Ya, terima kasih. Yang dua-duanya. Ya, izin bertanya, Dok. Ini kan tentang PIN polio. Kan ada 2 dosis ya, Dok? Aku dari mana? Oh iya, saya Rosa dari SDN Nuriko Sami 06 pagi, Dok. Dengan Ibu? Rosa. Izin bertanya, Dok, tentang PIN polio. Kan diberikan 2 dosis. Dosis pertama Juli dan dosis kedua 6 Agustus. Nah, nanti kan akan diberikan jadwal setiap sekolah ya, Dok. Nah, misalnya pada hari itu anaknya tidak hadir gitu, itu nanti bagaimana? Dan oh iya, udah ya. Dan ini berarti kalau dia sudah mendapat dosis 1 wajib lanjut di dosis 2 seperti itu ya, Dok. Itu aja. Terima kasih. Udah ya? Terima kasih, Ibu. Ya, maksudnya di sekolah. Ada lagi yang Sekolah. mau bertanya? Boleh di bagian belakang, sebelah kanan, Ibu. Maksudnya nanti di sekolah. Silakan Ibu, boleh ke depan sedikit berdiri. Si Bapak nanti mau masuk pesarahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Yulandari dari Sekolah MI Tarbiyatul Atfal. Yang saya mau tanyakan tadi kan sebentar membahas tentang kanker serviks ya, Bu. Yang saya mau tanyakan itu apakah ada gejala seperti kita nih yang nggak tahu nih sebelum tes apa itu tadi? Iya, apakah ada gejalanya? Biar tahu nih kita nih cara mengetahui, oh ini kanker serviks nih. Kita kan perempuan nih, bagaimana cara mengetahuinya gejala-gejala dari kanker serviks itu gimana? Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Ya, ada di belakang dulu ya, Bu ya, duluan soalnya. Silakan Ibu boleh berdiri di belakang. Yang dekat dinding belakang, baju putih. Ya, Ibu boleh baju. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana, saya petugas UKS dari Sekolah Narada. Seperti yang kita tahu sebenarnya program BIAS ini kan setiap tahun selalu diulang ya Ibu Dokter ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari jadwal imunisasi dokter anak juga sebenarnya sudah ada di usia 5, 6, dan 7 tahun gitu. Nah kebetulan di sekolah kami itu kalau saya lihat track record dari imunisasi siswanya, mereka itu mau yang wajib tidak wajib itu mereka sudah melakukan imunisasi, termasuk yang program BIAS ini sekitar 50% itu mereka melakukannya itu di dokter, di rumah sakit. Nah untuk pendataannya sendiri kan Puskesmas itu kan minta di awal itu mereka minta kita mengirimkan seluruh data siswa, termasuk salah satunya itu ada nama orang tua dan nik orang tua. Nah untuk orang tua yang sudah melakukan di rumah sakit itu bagaimana? Mereka biasanya suka keberatan untuk memberikan data tersebut karena dianggap itu salah satu data yang privacy gitu. Takutnya kayak disalahgunakan atau gimana gitu, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Boleh tambah lagi deh, boleh satu lagi. Baik, satu Ibu yang mau bertanya ya, nggak apa-apa tambahan silakan.
boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau menanyakan, saya punya ponakan. Maaf, dari mana? Dari SDN Kapuk 06 Pagi, Yanti. Setelah divaksin yang di paha itu, imunisasi, nggak lama itu ada pembengkakan Bu. Iya, seperti ini susah sih yang menjelasinnya. Ini sekarang dia umur 1 tahun 5 bulan. 5 bulan. Setelah diimunisasi pembengkakan di bagian Paha, suntikannya, iya. Maksudnya itu kenapa ya Bu? yang ditanyakan. Iya, iya. Oke, itu aja. Sebab punya teman kerja di apoteker rumah sakit PIK, itu katanya harus dioperasi kecil karena dalamnya nanah. Oh iya. Iya. Makasih Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke dokter untuk jawabannya. Silakan. Baik, tadi dari Bu Rosa ya, untuk yang saat diberikan jadwal dari SD 06 dari Kosambi tadi, anaknya nggak hadir. Bagaimana dokter? Sesuai tadi yang saya sebutkan, mulai dari dosis 1 itu, jadwalnya yang diberikan adalah yang dosis 1 dari tanggal 23 sampai 29 Juli, lanjut di 5 hari sweeping. Jadi estimasi untuk dosis 1 adalah 12 hari. Jadi kalau misalnya dia sakit, ya kalau misalnya mau disusulkan, diarahkan ke puskesmas terdekat. Ya, dan jangan lupa bawa buku imunisasinya kalau ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada, biasanya dari petugas puskesmas ada ngasih bukti imunisasinya. Seperti itu. Ya, kalau untuk yang dosis pertama, lanjut nggak ke dosis 2? Ya lanjutlah Bapak Ibu. Kan tadi udah dijelaskan. Kalau misalnya kenapa ada pemberian imunisasi, jadi udah dari hasil penelitian terbentuk antibodi, jadi udah naik, dia udah mengalami penurunan, nanti semakin ditambah lagi dia semakin maksimal. Ya, oke, mungkin untuk itu sudah cukup jelas Ibu Rosa, izin? Udah, oke, baik, terima kasih. Untuk Bu Wulandari, terima kasih Bu, ini pertanyaan bagus sekali. Gejala kanker serviks apa aja sih Dok? Sebelum kita melakukan pemeriksaan, yang tadi, yang untuk faktor risikonya, yang tadi saya sebutkan, yang pasti wanita sudah berhubungan seksual secara aktif, oke. Terus gejalanya paling sering yang untuk gejala khas awalnya Ibu tidak ada. Makanya yang tadi saya sebutkan yang faktor risiko dilakukan setiap 3 tahun dari usia umur 21 tahun. Tapi kalau yang biasanya pengalaman di pelayanan, ya paling sering yang kita temukan adalah dia saat berhubungan intim berdarah, bukan saat lagi menstruasi, tidak. Setiap berhubungan intim berdarah, sampai suami mengeluh, ini kenapa sih berdarah mulu gitu. Ya, pas diperiksa ternyata mulut rahimnya sudah rusak. Yang tadi yang gambaran yang seperti donat yang tadi saya lihat, kasih lihat gambarnya, kalau Bapak Ibu ingat itu sudah hancur, sudah lumayan parah. Seperti itu. Ya, kanker itu sampai saat ini untuk penyebab pastinya tidak ada. Ya, jadi bukan seperti orang sakit demam berdarah, ada virus dengue, kita terkena, nah jelas penyebabnya si virus dengue kayak gitu. Ya, jadi untuk kanker ini, lesi kankernya, kalau misalnya untuk memastikan, jadi kita bisa terkena, cuma balik lagi ke imun kita masing-masing, sistem daya tahan tubuh kita masing-masing, seperti itu. Ya, jadi makanya imunisasi HPV itu untuk membantu. Ya, bukan berarti kita nggak bisa kena kanker, ya bisa aja, karena persentasenya nggak ada yang 100%. Cuma kan kita lebih baik mencegah seperti itu. Apalagi yang dewasa ini saya bilang banyak perempuan-perempuan sekarang di usia di bawah 20 tahun sudah melakukan hubungan seksual secara aktif gitu ya. Jadi kalau gejala khas yang paling sering itu Bu, hubungan intim mudah berdarah. Ya, jadi kalau ada mengalami keluhan seperti itu, silahkan langsung berobat agar langsung diperiksakan. Tapi saran saya jangan tunggu sampai berdarah, rutinkan cek. IVA-tes di sini gratis, ya. IVA-tes di sini gratis. Jadi kadang kayak seperti 2 bulan lalu kita ternyata ada kegiatan penyelenggaraan untuk pemeriksaan HPV DNA itu secara gratis.
yang kalau di rumah sakit kurang lebih 2 jutaan. Sayang sekali waktu itu, tapi sekarang ini udah selesai kegiatannya. Oke, lanjut Bu Wulandari, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup jelas? Oke, siap, makasih. Bu Nana dari Narada, memang betul Ibu. Bu Nananya mana ya? Oh ya, halo Bu Nana. Setiap tahun memang untuk kegiatan BIAS ini memang selalu ada. Jadi misalnya untuk orang tua murid kami yang sudah melengkapi, kami berterima kasih dengan sekali. Ya, jadi kalau misalnya, dan itu dapat ditunjukkan kalau memang benar dia sudah melakukan imunisasi sesuai jadwal dengan bulan imunisasi anak sekolah. Jadi begini Bu, maksudnya di bulan Agustus ini kan kita pemberian untuk yang kelas 1 adalah MR, campak rubella, ya kan, dari sasaran usia 6, 7 tahun, 8 tahun, pokoknya intinya kelas 1 SD. Ya, terus habis itu yang di Agustus dia dapat HPV. Ya, yang kelas 5 dosis 1, kelas 6 dosis 2. Ibu sesuaikan betul nggak dengan jadwal bulan imunisasi anak sekolah kita? Ya, kalau memang betul, ya berarti terima kasih. Jadi tinggal dilaporkan ke tim UKS kita. Ini anak murid kita ini, saya sudah cek buku imunisasinya sudah sesuai dengan jadwalnya dan pemberiannya juga sesuai. Dilakukan di tahun yang sama. Ya, gitu ya Bu. Lalu orang tua tentang data siswa. Ya, ini terima kasih untuk pengingat. Tadi saya belum sampaikan untuk kegiatan BIAS ini selalu biasanya orang tua nanya buktinya mana sih Dok buat kita. Ada UKS, usaha kesehatan sekolah. Setahu saya sebenarnya ada buku lapor kesehatanku ya Bapak Ibu. Diadakan nggak? Dibikin pengadaan nggak di pihak sekolah? Nah, sebenarnya untuk rapor kesehatan anak sekolah, pengadaannya di sekolah. Itu menjadi bukti buat orang tua gitu. Jadi dari tim Puskesmas membantu untuk pelaksanaan pemberian imunisasinya. Tapi untuk bukti laporannya ada di rapor kesehatanku yang harusnya diadakan oleh tim sekolah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada anggarannya, silakan minta ke distrik untuk penganggarannya. Karena kalau dari kami tidak ada anggaran untuk pembuatan buku rapor kesehatanku. Seperti itu ya. Untuk data siswa apakah perlu saat ini? Dari tahun 2022 kita ada aplikasi namanya aplikasi Sehat Indonesiaku yang terhubung dengan Satu Sehat. Kalau zaman dulu kita vaksin COVID yang kita kenal apa? Peduli Lindungi. Jadi untuk data imunisasi anak-anak kita masukin ke situ. Ya, jadi kalau misalnya memang dari pihak orang tua terkendala tidak mau memberikan link, saya kembalikan ke bagian sekolah. Yang saya mau tanyakan ke seluruh perwakilan sekolah yang hadir di sini, apakah ada Bapak Ibu merasa nick-nya dipakai dari pihak Puskesmas? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Apakah itu cukup membuktikan kalau data yang Bapak Ibu yang kami mintakan tidak bocor kemana-mana? Sudah cukup membuktikan? Mungkin itu Bu Nana, bisa ditekankan seperti itu. Jadi dari pihak Puskesmas, kemarin pun dari Kementerian Kesehatan, itu memang data terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi kami masukin nama NIK-nya atau nomor induk kependudukan anak tersebut, nanti langsung keluar di aplikasi Sehat Indonesiaku itu. Nanti kita tinggal masukin NIK orang tuanya. Kalau misalnya NIK orang tuanya ada terhubung, jadi langsung masuk ke sertifikat imunisasi non-COVID untuk orang tuanya. Dan di situ jelas ada nama anaknya. Tapi balik lagi, kalau orang tua tidak memberikan, ya otomatis tidak ada di aplikasi tersebut. Jadi jangan untuk Puskesmas disuntik tapi nggak ada di Satu Sehat. Ya jelas orang dari pihak orang tua aja tidak mau ngasih, seperti itu. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu. Saya jelas bicara seperti ini karena dari Kemenkes, dari hasil penelitian, dari bukti dari mulai ada aplikasi Sehat Indonesiaku, dan mereka dengan jelas secara hukum mereka mengatakan kami tidak pernah membocorkan. Bu, ada buktinya silakan. Kalau ada buktinya silakan langsung berproses ke kami. Jadi kalau misalnya ada, makanya saya lempar ke Bapak Ibu perwakilan sekolah, apakah Bapak Ibu merasa ada kebocoran data NIK Bapak Ibu selama ini yang sudah dikasih? Kebocoran data anak sekolahnya? Tidak ada kan? Iya, jadi aman nggak Bapak Ibu merasa memberikan data ke anak ke Puskesmas?
Lagi keperluan kita buat apa? Buat ini nggak mungkin lah Bapak Ibu. Kami kagak ada foto, ya nggak? Gitu, ya. Itu kan Diki juga teman-teman nanti habis udah ke teman-teman kami cukup bekerja keras, udah datang ke sekolah, nyuntikin, minta data, masukin data, mencatat laporan, gitu. Jadi laporannya beranak pinak, begitu teman-teman ya. Semangat ya teman-teman jaga kesehatan ya. Banyak sekolah Cengkareng ini soalnya ya. Oke, mungkin udah cukup membantu Bu Nana ya. Jadi mohon kerjasamanya Bu Nana kalau misalnya memang dari orang tua seperti itu ataupun ada penolakan ya yang tadi saya bilang tulis tangan ya. Oke, tapi kalau misalnya bisa dibuktikan dari orang tua tersebut memang udah diimunisasi, ya kami sangat berterima kasih sekali gitu. Jadi tetap kita catat kalau sudah diberikan imunisasi. Untuk Bu Yanti ini maaf, ini komite ya? Ya, komite. Ini di luar out of konteks ya Bu sebenarnya, kita bahas anak sekolah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ada pembengkakan di paha, izin. Suntiknya di mana? Posyandu. Posyandu kapuk mana Bu? Oke, kalau ada kasus seperti itu jangan diem sendiri ya, minta tolong orang tua yang dari ibu yang pahanya yang bengkak lapor ke puskesmas. Oke, bidannya yang nyuntik. Karena gini Bu, kadang di posyandu tidak hanya petugas puskesmas, ada bidan praktek mandiri juga yang membantu kegiatan posyandu di wilayah. Jadi baiknya jangan lapor di posyandu tapi ke puskesmas. Jadi kan ada penanggung jawab imunisasi di pustu masing-masing kelurahan. Nanti dilaporkan. Nanti kalau dari di situ kan ada dokter ya Bu yang bisa memutuskan ini memang perlu rujukan atau tidak. Yang tadi yang saya jelaskan ada pasti KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang namanya imunisasi pentabio atau DPT memang sering sekali terjadi bengkak ibu di paha. Ya, yang biasanya paling sering itu DPT. Kalau usia yang ibu sebutkan tadi. Ya, tapi kok usia setahun 5 bulan udah dapat DPT ya Bu? Setahu saya 18 bulan Bu. Belum enggak, ini tadi Bu bilang setahun 5 bulan. Setahun 5 bulan, disuntiknya usia berapa? Saya nggak nangkep nih jadinya nih, agak informasi. Jadi gini aja, karena bukan anak ibu ya, jadi ibu kan nggak bisa memastikan. Intinya ibu arahkan dia ke puskesmas supaya dia periksa dokter. Takutnya nanti jadi kita berdebat nih jadinya. Jadi kan kita nggak tahu, bukan anak kita kan ya nggak. Jadi maksudnya ibu bilang udah baru suntik, pas ini pas saya lihat kalau dijatuh, kalau untuk yang booster itu setahun 6 bulan, 18 bulan. Tadi kan saya udah jelasin ya yang tentang yang booster Kak. Ya, jadi kalau misalnya di bawah itu apa dia imunisasi kejar yang tadinya mungkin dia nggak pernah dapat imunisasi, dia lakukan imunisasi. Tapi biasanya memang ibu-ibu di sini kalau bawa bayinya pasti tahu kalau suntik DPT suka bikin bengkak. Biasanya kita selalu arahkan habis suntik jangan lupa dikompres ya Bu, air hangat, diminum paracetamol untuk rasa nyeri. Kalau misalnya bengkaknya cukup lama, ya harusnya lapor ke puskesmas, ke dokter nanti diperiksa. Kalau ancar-ancar yang ibu bilang ada keluarga nakes di PIK, sebenarnya perawat tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan adalah dokter. Itu memang kalau memang perlu dioperasi ya pasti akan diberikan rujukan. Seperti itu ya. Mungkin itu cukup membantu Bapak Ibu. Terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih juga untuk atensinya. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih dokter. Ke Bapak, ke Dokter Sulung. Ya, langsung ya. Langsung aja. Baiklah, kebetulan Bapak Kepala Puskesmas Cengkareng sudah datang. Acara selanjutnya dilanjutkan oleh arahan Kepala Puskesmas Cengkareng, Bapak Dr. Sulung Mulya Putra MPH. Kepada Bapak kami persilakan. Dok, izin dok. Mau pakai mic apa? Ini ya, buat di itu dok. Izin dok mau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Pak Burhan, tadi Pak Mali sudah hadir juga. Terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan dari Satpol Pendidikan Kecamatan Cengkareng,
pada kesempatan kali ini yang saya hormati juga ada Kasatpol UKM Dr. Gigi Lina dan ada PJ Imunisasi Dr. Belinda, biar Bapak Ibu tahu gitu, dan tim semuanya gitu. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya, sehat, pasti sehat. Kalau bisa ke sini pasti sehat, karena makanya kalau udah nyampe ke sini insya Allah ada gitu. Sering-sering main-main ke sini Bu, biar makin sehat gitu ya. Yang pertama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin nih, saya terlambat Bapak Ibu. Kalau mau nyebrang ke daerah Jakarta Pusat jangan dulu dah, ada pelantikan AKAMI kalau nggak salah, itu Akmil dan Akpol. Ya, ada pelantikan itu, saya kejebak kan. Biasanya santai-santai aja begitu ke sono, walaupun naik motor jelek ya, itu naik motor aja sih nggak bisa lewat gitu, sampai akhirnya dijemput gitu, 1,5 jam kejebak di sana. Mohon maaf sekali gitu, karena saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya tidak lama-lama karena sudah panjang lebar dijelaskan secara teknis begitu ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Mari sama-sama kita ingat, rasanya juga tahun kemarin kita sudah sama-sama tahu bahwa jumlah penduduk di Cengkareng ini luar biasa ya, 1,5 juta orang gitu, merupakan penduduk terbesar se-Jakarta begitu. Jadi luar biasa memang tetangga kita, saudara kita, anak didik kita memang banyaknya luar biasa begitu ya. Jadi kalau lalu lintasnya lancar-lancar aja itu ada belokan dikit aja padatnya luar biasa gitu. Karena memang ya banyak sekali tetangga kita itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga berhubungan juga dengan jumlah anak sekolah, jumlah balita begitu ya. Nanti tanggal 23 ada acara apa Bu? PIN, polio dulu ya. Oh banyak pokoknya acaranya begitu ya. Yang ingin saya ingatkan adalah Bapak Ibu sekalian, kita berada di jalur yang sama, bahwa tujuan kita adalah untuk membuat warga Cengkareng, warga Jakarta Barat, warga Indonesia menjadi sehat begitu ya. Jadi tidak ada tuh cerita saya ingin mencelakai, ingin mencederai anaknya Bapak Ibu gitu. Ini nanti vaksinnya berbahaya bla bla bla. Anak saya juga divaksin Bu. Wah gitu. Jadi nggak mungkin saya juga akan cari tahu kami ini Dr. Belinda misalnya, anak itu masih kecil sama, nanti juga anak kami juga di PIN polio nanti gitu. Jadi pemahamannya harus sama begitu ya. Yang kedua, setiap tindakan kedokteran lah kalau bahasanya itu, kebetulan kami di kesehatan itu selalu ada resiko namanya. Ada kalau kelalaian beda lagi ya, tapi resiko medis itu selalu ada. Contohnya kalau disuntik ada bengkak, tapi ada yang enggak ya, itu namanya resiko mediknya begitu. Memang disuntik itu resikonya bengkak, disuntik itu resikonya nanti ada darah yang keluar. Kalau sensitif itu ya begitu, nggak usah digituin, dikasih minyak angin loh, kasih minyak angin itu kalau yang sensitif merah-merah semua Bu. Nah, ada yang makan jengkol satu, wow itu diarahnya luar biasa. Ada yang kita yang udah biasa mau satu ini nih, setiap hari makan biasa-biasa aja. Jadi memang selalu ada, dan kita sudah antisipasi hal-hal seperti itu gitu. Jadinya kita sudah tahu memang selalu ada risiko. Yang Bapak Ibu sudah ketahui pasti zaman COVID lah gitu. Dari yang disuntik kan kita sekarang cerita aja, iya gue disuntik ini, ininya nyari, gue disuntik ini jadi ngantuk, gue disuntik ini malah lebih parah dari sakitnya katanya. Dikasih vaksin AstraZeneca ya, itu bukannya enak gitu, malah lebih parah dari sakit gitu, dari sakit COVID-nya sendiri ya. Ada cerita kayak gitu, tapi kan ujung-ujungnya membuat kita kebal ya. Alhamdulillah kita masih pada hidup gitu. Emang Pak Dokter disuntik, semua yang ada di pasaran saya disuntikin loh. Karena kan dokter katanya yang paling duluan gitu ya, jadi mendapat prioritas pertama katanya. Begitu udah disuntik baru kita mikir, ini kita ini prioritas pertama apa jadi percobaan gitu ya. Begitu vaksin keluar, saya duluan yang disuntik. Karena kan jadi contoh ya, saya waktu itu orang dinas gitu, ada di sini yang vaksin kelima, jadi tarik-tarik saya masih bilang pokoknya harus disuntik. Bapak sebagai contoh katanya, nah itu 3 hari 3 malam saya nggak bangun gitu ya. Pakai Johnson & Johnson apa kalau nggak salah. Pokoknya kita jadi contoh gitu. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk PIN polio contohnya, ini kan hanya 1 minggu nih. Jadi kami mohon betul bantuannya. Prestasinya sebetulnya bukan urusan capaiannya, bukan berapa banyak, tapi tanggung jawab kita. Kita kan yang tahu, kita yang punya ilmu. Kalau kata
ustadz di YouTube, saya kalau ngaji di masjid ini ya waktunya kan suka kurang gitu ya. Jadi nontonnya di YouTube katanya. Kalau kita yang punya ilmu terus kita nggak ngasih tahu ke yang nggak tahu punya ilmunya, jadi kita yang dosa gitu. Nah ini juga kita yang punya ilmu bahwa polio itu wajib gitu ya bisa dicegah dan gampang dicegahnya. Ini kalau bisa ayo kita sama-sama agar 64.000 anak harus kita tetesin dalam jangka waktu 1 minggu. Dokter Belinda udah bikin, berarti 1 hari kita harus netesin 9.000 kurang lebih anak. Nah, anak siapa itu? Pokoknya anak kucing, anak ayam, semuanya kita tetesin kalau perlu. Nah, 9.000 orang kan banyak betul ya. Kalau dikumpulin di gor juga kurang kayaknya gitu. Nah, ini kami kan cuma berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Mana bisa netesinnya gitu. Kalau perlu kata teman saya ini disuruh balik, diselangin aja kata saya, suruh nganak semuanya gitu ya. Jadi, kalau nggak dibantu sama Bapak Ibu sekalian di sekolah, nggak mungkin Pak. 9.000 orang 1 hari. Itu udah ngitung 1 minggu, udah ngitung gereja kita, udah ngitung PAUD begitu ya. Jadi kita minta tolong betul, yuk mari kita lindungi anak-anak kita. Emang pentingnya apa sih polio ini? Polio itu kan yang kakinya bengkok, lumpuh itu ya. Bapak Ibu pasti udah dari tadi dikasih tahu lah di sini ya. Kalau TBC masih bisa diobatin. Saya obatin di bawah TBC mah 3 bulan juga selesai. Asal nggak bandel Bapak Ibu, mau udah gede juga TBC bisa. Apalagi hepatitis ada obatnya, orang itu virus doang begitu. Masih bisa dicegah, gitu. Campak tinggal dirawat aja gampang. Tapi polio sekali lumpuh selesai masa depannya. Nah bayangin kalau itu yang kena polio itu calon-calon guru kayak Bapak Ibu, calon-calon pejabat kayak Pak Burhan, gimana coba? Kan tanggung jawab kita. Jangan-jangan calon presiden gitu. Nah itu yang mau saya ingatkan bahwa mari kita yang punya ilmu, yang punya tanggung jawab itu bahu-membahu supaya seluruh anak kita bisa terlindungi gitu ya. Insya Allah tidak ada sedikit pun niat dari kami memberikan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau perdebatannya panjang kali lebar nih, enggak lah gitu ya. Insya Allah begitu ya. Ini sudah aman, sudah ada sertifikasinya, bahkan sudah digunakan berkali-kali. Plus ini kan ditetes gitu ya kalau pil. Nah beda nanti ceritanya kalau yang bias, ada yang disuntik dan lain-lain, itu pasti ada resikonya juga. Dan nggak usah khawatir, kita ada puskesmas, ada rumah sakit yang lengkap. Kalau ada apa-apa tinggal lapor aja. Nah, nyamperinnya juga dekat. Bahkan di handphone saya ini ada namanya Komite Daerah KIPI. Nama KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau ada kejadian kira-kira disuntik terus habis itu tangannya jadi kenapa-napa gitu ya, jadi nggak bisa gerak, itu langsung dilaporin. Yang ngecek profesor-profesor. Jadi ada ininya, ada timnya tersendiri yang ngawasin kita, jadi kita kan diem-diem aja. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tanggung jawab untuk melindungi segenap anak Cengkareng ini bukan tanggung jawab kami saja, memang kami leading sektornya, tapi tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian nggak mungkin mau dihitung dari segi manapun, nggak mungkin saya bisa netesin 9.000 anak sehari. Kita hanya bisa sukses kalau bareng-bareng. Saya sama Pak Burhan, sama Pak Mali, sama Pak Camat, udah koordinasi luar biasa lah. Bahkan kita mau jalan bareng saking dekatnya. Itu pun kita udah dekat kayak begitu masih susah karena masyarakatnya banyak sekali begitu yang harus kita lindungi sama-sama, dan ini menjadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan di hari ini, di ruangan ini, kita sama-sama komitmen, sama-sama kita niatkan bahwa yang kita lakukan adalah untuk melindungi anak-anak kita semua. Yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan ya Bapak Ibu, amin. Dan nanti apapun yang dikerjakan, baik kami, baik dari pendidikan, baik Bapak Ibu semua, baik kader, dicatat sebagai ladang amal lah buat dari Allah SWT ya. Kalau dari saya sih ngasih honor ya ada juga gitu, ngasih konsumsi ya seadanya begitu ya Pak, ngasih minum ya yang ada begitu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa senasib sepenanggungan untuk menjadikan Cengkarengnya sehat dan mandiri gitu. Kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kalau dalam penerimaan kami dalam kegiatan ada yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita sukseskan, terutama minggu depan kita gelorakan untuk PIN polio untuk anak-anak kita. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, boleh tepuk tangannya. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian, selesailah sudah rangkaian acara sosialisasi PIN, Pekan Imunisasi Nasional Polio dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2024. Kami atas nama Puskesmas Cengkareng, mohon maaf apabila ada kegiatan acara yang masih terdapat kekurangan. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kesuksesan acara pada hari ini. Sampai berjumpa pada acara lainnya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup dengan pantun, tulang ikan rasanya keras, capek kerja saatnya rehat. Mari sukseskan program PIN Polio dan BIAS anak sekolah menjadi sehat. Salam sehat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.